Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata pelajaran Administrasi Manajemen, dosen pengampun dari Bapak Syahrani SPD MM yang beranggotakan dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, dan kedua Anita Aryani, ketiga Helena Amelia, keempat Fatimah Dian Pertiwi, dan kelima Hikmah. Dan di sini kami akan menjawabkan pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Dan di sini akan menjawabkan pertanyaan pertama, apa saja manajemen yang kita dapat ketika kita mengabdi masyarakat, dan jelaskan manfaat yang akan kita dapat sekaligus masyarakat. Sini akan saya menjawab. Jawabannya adalah manajemen yang kita dapat yaitu manajemen waktu. Adapun manfaat yang dapat kita peroleh pengabdian masyarakat seperti memperluas jaringan bagi mahasiswa, melatih menggunakan ilmu yang mencetak bagi mahasiswa, ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan, hingga mencetak tinta biru jasa mahasiswa di lingkungan masyarakat. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara agar kita layak mengabdi kepada masyarakat? Jawabannya, cara agar kita bisa layak mengabdi kepada masyarakat yaitu dengan menjaga sopan santun di lingkungan masyarakat tersebut. Pertanyaan ketiga, apakah kurangnya persiapan atau tidak tercapai dengan maksimal pada sebuah penelitian akan mempengaruhi terhadap mutu penelitian itu sendiri? Jawabannya, apakah kurangnya mempengaruhi terhadap mutu penelitian itu sendiri? Iya, karena persiapan yang matang itu penting. Ketika persiapan tidak tercapai dengan maksimal, maka akan mempengaruhi terhadap mutu penelitian itu sendiri. Pertanyaan keempat, apa dampak yang akan terjadi pada suatu perguruan tinggi jika tidak memenuhi ke-8 standar nasional penelitian? Jawabannya, tidak tercapainya tujuan penelitian itu sendiri karena standar nasional penelitian merupakan kriteria minimal tentang sistem penelitian di perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan kelima, manfaat apa saja yang dapat diperoleh oleh mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat? Manfaatnya melakukan pengabdian ke masyarakat yaitu bertambahnya skill berkomunikasi dengan cepat, kedua melatih kita untuk bekerja cepat, ketiga memperluas jaringan, keempat melatih menggunakan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, dan kelima memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan keenam memberikan hal baru. Dan pertanyaan yang keenam, apakah pengabdian kepada masyarakat salah satu tolak ukur keberhasilan mahasiswa memperoleh gelar sarjana? Jawabannya, iya, karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Intinya mahasiswa sangat erat hubungannya dengan pengabdian masyarakat karena mahasiswa sebagai pemuda dan masa depan bangsa ada pada pemudanya. Ke-7, sebutkan apa saja tahapan dalam penjaminan mutu penelitian. Beberapa tahapan dalam penjaminan penelitian yaitu perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi dan usaha perbaikan yang dijabarkan sebagai penjaminan mutu penelitian harus dijalankan pada semua tahapan, sejak perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi dan usaha perbaikan yang dijabarkan sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Pertanyaan ke-8, apa manfaat kerangka dan dasar kurikulum yang terdapat dalam standar isi? Sebagai salah satu bagian standar pendidikan nasional, manfaat standar isi adalah memudahkan memperkembangkan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Ke-9, apa manfaat pengembangan iptek di lingkungan masyarakat? Manfaat iptek itu sendiri yaitu memberikan kesempatan pada manusia untuk mengajar mahasiswa, yaitu untuk manfaat iptek secara umum memberikan kesempatan pada manusia untuk mengejar masalah sosial seperti etika, estetika, pendidikan, dan keadilan, untuk menciptakan budaya untuk memperbaiki kondisi manusia, mempermudah komunikasi, waktu yang digunakan lebih efisien. Ke-10, jelaskan pengabdian di masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh perguruan tinggi demi mencapai suatu target pengabdian itu sendiri. Jawabannya, pengabdian kepada masyarakat untuk perguruan tinggi seringkali dikonotasikan sebagai suatu kegiatan pemberian bantuan berupa pelayanan secara cuma-cuma
kepada kelompok masyarakat yang lemah, tidak mampu secara ekonomis, dan berada dalam kondisi keterlatabelakangan. Konotasi semacam itu adalah akibat dari kesalahan dalam menafsirkan istilah pengabdian terbatas sebagai suatu kegiatan tanpa pamrih. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dijawabkan teman-teman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arita Aryani akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari nomor 11 sampai 20. Pertanyaan nomor 11 yaitu, bagaimana cara agar pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan? Jawabannya, merencanakan sebaik-baiknya apa saja hal-hal yang akan dilakukan saat mengabdi kepada masyarakat agar segala kegiatan teratur sistematis, membekali diri dengan ilmu yang cukup agar tidak terjadi hambatan. Jika memang ada, kita harus mengetahui cara mengatasi permasalahan tersebut dengan baik. Selalu mendiskusikan segala permasalahan dengan masyarakat serta melakukan pengabdian dengan sebaik mungkin agar bisa membentuk pribadi dan masyarakat yang lebih baik. 12. Jelaskan asas-asas pendidikan menurut Tut Wuri Handayani. Asas pendidikan menurut Tut Wuri Handayani merupakan inti dari Asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan umum. 13. Apa makna pengabdian masyarakat sesungguhnya? Makna pengabdian yang sesungguhnya bagi kita yakni memberikan seluruh jiwa dan raga hanya untuk kepentingan agama, bangsa, dan negara, serta masyarakat tanpa sedikit pun berharap atas apa yang didapatkan atas pengabdiannya. 16. Apa parameter keberhasilan suatu pengabdian masyarakat? Jelaskan. Parameter keberhasilan suatu pengabdian masyarakat yaitu terbentuknya sebuah perubahan dari sebelum diadakannya kegiatan pengabdian masyarakat di suatu daerah atau lingkungan tertentu. 18. Apa saja peran mahasiswa dalam menyikapi persoalan yang ada dalam masyarakat? Peran mahasiswa yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjadi pengontrol sebuah kehidupan sosial pada masyarakat dengan cara memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial masyarakat maupun permasalahan bangsa. 19. Jelaskan apa tahapan dalam membangun sistem penjaminan mutu internal di sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Jawabannya yaitu pemetaan mutu, penyusunan rencana peningkatan mutu, implementasi rencana peningkatan mutu, evaluasi atau audit internal, dan penetapan standar mutu pendidikan. Selanjutnya 20. Apa saja masalah dalam peningkatan mutu pendidikan? Masalah dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu 1. Rendahnya kualitas sarana fisik, 2. Rendahnya kualitas guru, 3. Rendahnya prestasi siswa, 4. Kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan 5. Relevasi pendidikan dengan kebutuhan. Rina Amelia akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari nomor 21 sampai 30. 21 pertanyaannya, seperti apa dampak positif edukasi praktek secara langsung yang diperoleh mahasiswa sendiri jika ikut mengabdi pada masyarakat? Jawabannya, hakikatnya adalah kita sebagai manusia melakukan pengabdian masyarakat karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Intinya, mahasiswa sangat erat hubungannya dengan pengabdian masyarakat karena mahasiswa sebagai pemuda dan masa depan bangsa ada pada pemudanya. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengabdian masyarakat seperti memperluas jaringan bagi mahasiswa, melatih menggunakan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan, hingga mencetak tinta biru jasa mahasiswa di lingkungan masyarakat. Nomor 22 pertanyaannya, bagaimana peran pendidik dalam penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan standar kelulusan? Jawabannya, bagaimana peran pendidik dalam menanam karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan standar kelulusan? Menurut saya, orang pendidik dalam menanamkan karakter adalah pendidik harus dapat memberikan contoh bagaimana cara menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
maupun dalam pembelajaran pendidik, bukan hanya sebagai guru dalam menyalurkan apa yang menjadi kewajiban, tetapi pendidik juga harus dapat memberikan contoh atau cara bagaimana kita dapat menerapkan nilai-nilai tersebut sesuai dengan standar kelulusan yang ada dalam jenjang pendidikan. Nomor 23, jika salah satu dari 8 standar nasional penelitian yang harus dicapai perguruan tinggi tidak tercapai, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah jika salah satu dari 8 standar nasional penelitian yang harus dicapai perguruan tinggi tidak tercapai, apa yang akan terjadi? Apabila 8 standar nasional penelitian ada salah satu yang tidak dapat dicapai di perguruan tinggi, dan apa yang terjadi? Kemungkinan yang akan terjadi penelitian tersebut kurang efektif karena tidak memenuhi 8 dari standar nasional yang telah ditetapkan. Kita sebagai peneliti harus dapat memikirkan bagaimana cara agar standar nasional penelitian tersebut dapat dicapai dengan baik, berjalan secara sistematis. Nomor 24, jelaskan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang terdapat di dalam standar isi. Jawabannya yaitu kerangka standar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Nomor 25, sebutkan ruang lingkup pengabdian masyarakat dan berikan contohnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum meliputi ruang lingkup sebagai berikut. 1. Pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Nomor 2. Penyaluran ilmu pengetahuan teknologi dan seni menjadi produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Nomor 3. Penempatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara benar dan tepat sesuai dengan situasi masyarakat dan tuntunan pembangunan. 4. Pemberian bantuan kepada masyarakat dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta mencari alternatif pemecahannya dengan menggunakan pendekatan ilmiah. 5. Pemberian jasa pelayanan profesional kepada masyarakat dalam berbagai bidang permasalahan yang memerlukan penanganan secara cermat dan menggunakan keahlian dan keterampilan yang belum dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. 26. Pengabdian masyarakat identik dengan pelayanan mahasiswa kepada masyarakat atau mahasiswa yang berpergian ke desa-desa. Lantas apakah ada definisi lain dari pengabdian masyarakat selain yang telah disebutkan? Jawabannya, definisi lain pengabdian masyarakat selain pelayanan mahasiswa kepada masyarakat yaitu pengabdian masyarakat merupakan bagian dari Tridharma perguruan tinggi, di mana seluruh aktivitas akademik seperti mahasiswa, dosen, tenaga pendidik, dan alumni terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Melalui pengabdian masyarakat, perguruan tinggi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membantu masyarakat dan dalam berbagai masalah. Nomor 27, apa saja bentuk kriteria standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat? Jawaban, minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaporan dan penghasilan dan pengabdian kepada masyarakat. 28. Apa tujuan program pengabdian di masyarakat? Jawabannya, tujuan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi adalah menerapkan hasil-hasil iptek untuk pemberdayaan masyarakat sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran.
Nomor 29, jelaskan bagaimana seorang guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Jawabannya, seorang guru terlebih dahulu mempunyai penguasaan materi yang akan diberikan kepada peserta didik agar dapat menangkap respon balik dari peserta didik dan dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami peserta didik. Terakhir, 30. Bagaimana cara kalian menerapkan pendidikan informal di masa sekarang ini? Jawabannya, cara menerapkan pendidikan informal di masa sekarang ini melalui pendidikan dari keluarga dan lingkungan sekitar di luar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Dian Pertiwi akan menjawabkan pertanyaan dari nomor 31 sampai nomor 40. Pertanyaan nomor 31, apa saja contoh model pemberdayaan di masyarakat? Jadi saya ambil salah satu saja. Contoh model pemberdayaan di masyarakat yaitu memberikan pembinaan atau pelatihan kepada para petani. Ini misalnya, yaitu bagaimana cara pengairan air yang baik atau bagaimana cara menanam tanaman dengan hasil panen yang banyak. Lanjut, nomor 32, apakah standar proses pendidikan berpengaruh pada kualitas pendidikan? Maka jawabannya ya, berpengaruh. Kalau pendidikan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, maka kualitas pendidikan itu sendiri akan sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut, nomor 33, pertanyaannya, apa hasil dari pengabdian kepada masyarakat? Jawabannya yaitu dapat menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, misalnya model pemberdayaan di masyarakat, atau bisa saja dengan dapat menggunakan teknologi tepat guna. Lanjut, nomor 34, pertanyaannya, bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat agar manfaatnya dapat diaplikasikan setelah pengabdian masyarakat selesai dilakukan? Jadi kalau menurut saya, strategi yang harus ada yaitu menyusun rencana. Ini sangat bagus untuk pengabdian kepada masyarakat itu sendiri agar nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lanjut, nomor 35, pertanyaannya, menurut kamu bagaimana cara mengetahui terjaminnya mutu penelitian sesuai dengan standar mutu penelitian yang ada? Jadi cara mengetahuinya yaitu dengan melakukan survei, apakah itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Lanjut, kita ke nomor 36, pertanyaannya, apakah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa ketika melakukan pengabdian kepada masyarakat? Jadi di sini salah satunya yaitu kesulitan-kesulitan yang dihadapi mahasiswa yaitu cara bersosialisasi di masyarakat. Tapi itu bukan suatu masalah yang besar. Maksudnya kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi mahasiswa yaitu bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi itu bukan sesuatu masalah yang besar ya, karena nantinya akan terbiasa. Lanjut, kita ke pertanyaan 37 dengan pertanyaan, mengapa dalam pengabdian kepada masyarakat diperlukan pemahaman tentang dua dharma, yaitu dharma pendidikan dan dharma penelitian? Jadi ini sangat diperlukan ya, karena dharma pendidikan dan dharma penelitian itu nanti akan menjadi penentu bahwa mahasiswa itu sendiri dapat menjadi seseorang yang cerdas, kritis, kreatif, dan tentu tidak sekedar bekerja ketika nanti berada di lapangan. Makanya pemahaman dengan tridharma, dengan tridharma pendidikan dan tridharma penelitian. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 38. Jelaskan menurut Anda tantangan apa saja yang dihadapi ketika melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tantangan di sini kalau menurut saya ya, yaitu bagaimana caranya menghadapi masyarakat itu sendiri, karena di masyarakat itu banyak sekali
pola pikir yang berbeda-beda. Makanya ini menjadi salah satu tantangan bagi mahasiswa ya. Selanjutnya yaitu nomor 39. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda menyiapkan diri Anda untuk melakukan sebuah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat dilakukan secara baik dan terarah? Maka di sini kalau cara saya yaitu yang pertama melakukan yang namanya rencana. Harus ada rencana yang tersusun dan terstruktur agar nantinya pengabdian kepada masyarakat ini berjalan dengan baik. Setelah itu selanjutnya yaitu melakukan survei lapangan, langsung terjun ke lapangan itu sendiri. Apakah tempat itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan atau tidak? Lanjut, kita ke pertanyaan terakhir yaitu nomor 40. Pertanyaannya, apa saja kegiatan pengabdian kepada masyarakat? Oke, jadi kalau menurut jawaban saya ada beberapa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama yaitu pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, pengembangan dan penerapan hasil penelitian menjadi sebuah produk baru. Setelah itu ada kaji tindak, dan selanjutnya itu ada pengembangan wilayah. Setelah itu juga ada kuliah kerja nyata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hikmah akan menjawab pertanyaan mulai 41 sampai 51. Pertanyaan 41, apakah pengabdian kepada masyarakat sama dengan KKN? Kurang lebihnya hampir mirip karena sama-sama melakukan penelitian terhadap suatu desa atau sekolah. Soal 42, apa yang terjadi jika standar proses pengabdian kepada masyarakat tidak mencapai kriteria minimalnya? Sejak 2004, layanan pendidikan kita di sekolah bertumpu terlalu berat pada ujian nasional atau UN. Nilai UN yang jadi penentu kelulusan siswa membuat semua pihak mencari cara bagaimana mendongkrak nilainya. UN kemudian terkesan kuat sebagai standar kualitas siswa di setiap jenjang pendidikan, dan nilai tinggi akhir jenjang sekolah dianggap menjadi tolok ukur keberhasilan sekolah. Lalu secara kumulatif dianggap keberhasilan pemerintah kota atau kabupaten dalam membina pendidikan. Kemendikbud seolah-olah meyakini bahwa hasil ujian nasional adalah potret pendidikan nasional. Benarkah demikian? Pasti jawabannya tidak, karena capaian anak selama proses pembelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan tidak menjadi pertimbangan utama dalam nilai. Padahal itulah cerminan kompetensi anak didik sebenarnya. UN juga menyempitkan pengembangan ragam kompetensi yang mungkin dikuasai anak. Yang kemudian soal 43, bagaimana peran mahasiswa dalam masyarakat? Fungsi mahasiswa sebagai kontrol sosial sangatlah penting. Mahasiswa berfungsi untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Cara yang dilakukan adalah dengan memberikan saran, kritik, serta solusi untuk permasalahan sosial di masyarakat maupun bangsa. Selanjutnya soal nomor 44. Bagaimana cara agar pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar? Yang pertama, merumuskan masalah. Nah, penelitian akan dimulai dengan cara merumuskan masalah. Yang kedua, hipotesis. Yang ketiga, variabel penelitian. Yang keempat, menetapkan prosedur kerja. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah serta menganalisis data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Yang kedelapan, mengkomunikasikan hasil penelitian. Saya akan menjawab selanjutnya nomor Saya akan menjawab selanjutnya nomor 45. Jelaskan bagaimana peran mahasiswa dalam pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat adalah suatu gerakan proses pemberdayaan diri untuk kepentingan masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa sebagai cara sivitas akademik. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dikenal dengan KKN atau kuliah kerja nyata.
Selanjutnya soal nomor 46. Apa tujuan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi? Tujuannya yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut: bertambahnya kecepatan proses peningkatan kemampuan sumber daya manusia sesuai dengan laju pertumbuhan pembangunan. Selanjutnya soal nomor 47. Apakah standar pendidikan di Indonesia sudah terpenuhi? Pasalnya, standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) belum terpenuhi di semua sekolah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, soal nomor 48. Mengapa mahasiswa harus melakukan pengabdian kepada masyarakat dan biasanya apa saja kegiatan pengabdian kepada masyarakat? Jawabannya, karena mahasiswa sangat erat hubungannya dengan pengabdian masyarakat. Karena pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi adalah salah satu dari implementasi Tridharma perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dipilah menjadi 6 bentuk, yaitu: yang pertama, pendidikan kepada masyarakat; yang kedua, pelayanan kepada masyarakat; yang ketiga, pengembangan dan penerapan hasil penelitian menjadi produk baru; yang keempat, kaji tindak; yang kelima, pengembangan wilayah; yang keenam, kuliah kerja nyata atau bisa disebut KKN. Selanjutnya soal nomor 49. Apa hubungan mahasiswa dengan pengabdian kepada masyarakat? Jawabannya, pengabdian masyarakat adalah suatu gerakan proses pemberdayaan diri untuk kepentingan nomor 50. Apakah sama tujuan pengabdian dengan KKN kepada masyarakat? Sama, karena sama-sama melakukan penelitian terhadap suatu sekolah atau suatu desa. Soal 51. Mengapa Anda harus berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat? Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengabdian masyarakat, seperti memperluas jaringan bagi mahasiswa, melatih menggunakan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan, hingga mencetak tinta biru jasa mahasiswa di lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.